Kepemimpinan karismatik, bakat langka, atau ilmu yang bisa dipelajari. Pernah gak sih kamu ketemu seseorang yang bahkan tanpa banyak ngomong langsung bikin kamu respect? Rasanya tuh kayak, wah nih orang kayaknya beda ya. Nah itu yang disebut karisma. Tapi tunggu dulu, kamu tahu gak sih apa itu karisma? Sini, aku bantu jelasin. Tonton sampai habis ya. Di dunia kerja, banyak pemimpin yang muncul karena jabatan, karena sistem, karena birokrasi. Mereka punya kekuasaan, ya karena tertera di struktur organisasi perusahaannya. Tapi, pemimpin karismatik, mereka muncul bukan karena sistem. Tapi, mereka muncul karena pengaruh pribadi. Gak butuh jabatan tinggi, cukup pribadi yang bikin orang lain percaya. Karena percaya itu tidak bisa dibeli. Kalian tahu gak sih kata karisma itu berasal dari bahasa apa? Kata karisma berasal dari bahasa Yunani, yaitu charis, yang artinya hadiah dari para dewa. Dulu dianggap sebagai kemampuan yang luar biasa karena hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Tapi sekarang karisma itu bisa dibentuk. Lewat apa? Lewat integritas, cara berkomunikasi, cara kita memperlakukan orang lain. Karena karisma itu bukan lagi soal kelahiran, tapi tentang keaslian. Tapi hati-hati, gak semua pemimpin karismatik menggunakan pengaruhnya untuk hal baik. Ada yang menggunakan kekuasaan buat bantu tim tumbuh bareng. Tapi ada juga yang menjadikan kekuasaan sebagai alat buat pamer, bahkan buat menekan tim. Inilah bedanya antara kekuasaan yang prososial dan kekuasaan yang egois. Jadi, kalau kamu mau jadi pemimpin karismatik, kamu bisa mulai dari 4 tahap ini. Yang pertama, bangun relasi. Jadi orang yang peduli, bukan sekedar atasan. Yang kedua, tunjukkan nasi. Jangan cuma omong doang, kasih contoh nyata. Yang ketiga, beri pengaruh, jadi inspirasi lewat perilaku dan keputusan kamu. Yang keempat, pimpin dengan visi. Pimpin bukan karena disuruh, tapi karena dipercaya. Tao Te Ching pernah bilang, kekuasaan datang lewat kerjasama, kebebasan lewat pelayanan, dan pribadi yang besar muncul dari ketidakegoisan. Kamu gak harus lahir dari keluarga bangsawan buat jadi pemimpin. Cukup jadi pribadi yang tulus, tangguh, dan bikin orang lain bergerak. Karismamu bukan ditentukan dari gelar maupun jabatan, tapi oleh seberapa tulus kamu memimpin dan memberi pengaruh. Karena di dunia yang bising, pemimpin sejati adalah mereka yang didengar, bukan yang berteriak. Jadi, pertanyaannya, kamu mau dikenal sebagai apa?